Sekalipun dengan beban kerja yang tinggi sejak Januari 2020 lalu, terkait momen Pilkades, proses pertanggungjawaban dana desa hingga seleksi perangkat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Timur Tengah Selatan yang diarsiteki George Domingus Mela terus bersemangat menuntaskan sejumlah agenda kegiatan sesuai arahan Bupati Timur Tengah Selatan EP tahun. Salah satunya adalah mendorong percepatan pembekalan perangkat desa baru di 266 desa yang tersebar di 32 kecamatan bagi tata kelola pemerintahan dan tata keuangan yang baik di masing-masing desa. Kamis 24 September 2020, Kepala Dinas PMD George Domingus Mela bersama timnya melakukan kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi 18 desa sekecamatan Molo Utara. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Pertemuan Desa Netpala dihadiri seluruh perangkat desa terlantik, para kepala desa, Camat Molo Utara Efraim Letik, dan Sekca Molo Utara Jeremia Salam. Kadis George Domingus Mela saat menyampaikan materi tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan, banyak menyinggung tentang inkonsistensi antara tata kelola administrasi pemerintahan dan tata kelola administrasi keuangan. Padahal kedua hal tersebut merupakan poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan jauh dari tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Kadis George Domingus Mela juga menyinggung tata kelola administrasi keuangan Pemkab TTS yang untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan kabupaten setempat mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bagi Kadis George Domingus Mela, opini WTP tersebut tidak lepas dari tata kelola administrasi keuangan desa yang baik. Karena itu, masing-masing pemerintah desa diminta untuk tetap mempertahankan, bahkan ditingkatkan, sehingga pengelolaan keuangan desa semakin lebih baik dari waktu ke waktu demi kepentingan pelayanan masyarakat. Didampingi Camat Molo Utara Efraim Letik, Sekca Molo Utara Jeremia Sanam, perwakilan kepala desa dan perangkat desa baru Kadis George Domingus Mela usai menyampaikan materinya kepada Kabar Limurai menegaskan, pembinaan dan pembekalan perangkat desa yang baru di 266 desa, termasuk 18 desa di Kecamatan Molo Utara, adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Pitahun untuk menciptakan tata kelola pemerintah desa yang baik, bersih, transparan, dan bebas dari KKN. Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kegiatan penguatan kapasitas yang dilakukan tingkat pada 30 kecamatan di wilayah Kabupaten TTS ini sebenarnya bertujuan untuk bagaimana kita memberikan pemahaman terkait dengan tugas, fungsi, dan peran bagi seluruh perangkat desa yang ada di TTS. Dan ini sebagai wujud komitmen kita terhadap harapan pemerintah daerah dalam kaitan dengan bagaimana menciptakan suatu pemahaman yang baik terhadap kualitas perangkat desa yang baru selesai dilantik. Dan ini kita lakukan untuk 32 kecamatan dan 266 desa yang ada di TTS untuk diberikan pemahaman yang baik dan benar terkait dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Tentu ini kita sesuaikan secara regulasi, baik itu Permendagri 47 dalam kaitan dengan tata kerja pemerintahan desa, ada Undang-Undang Nomor 6 bagaimana pengelolaan BUMDes ataupun bagaimana pola perencanaan yang baik, dan juga pemanfaatan dan pengelolaan keuangan desa dengan sistem aplikasi SafeKades, sehingga bagi perangkat desa yang secara keseluruhan yang ada di TTS ini betul-betul bisa memahami terkait dengan fungsi dan peran yang nanti akan dilakukan ke depan. Dan ini kita sudah berkomitmen bahwa dalam kaitan dengan pelaksanaan semua tugas ini nanti akan kita evaluasi. Kita evaluasi untuk bagaimana dukungan daripada perangkat desa ini betul-betul maksimal terhadap tata kelola pola penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Ini tentu harapan yang daripada pemerintah daerah TTS dengan seleksi perangkat desa yang ada. Camat Molo Utara Efraim Letik menyambut baik pembekalan perangkat desa dari tim Dinas PMD Kabupaten TTS. Camat Efraim mengaku akan membentuk tim untuk melakukan follow up di lapangan berupa pendampingan dan evaluasi.
Hal tersebut dimaksudkan agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan sesuai amanah aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terkait dengan kegiatan hari ini penguatan kapasitas, yang pertama sebagai perpanjangan tangan dari Pak Bupati, kami di kecamatan sifatnya koordinasi. Oleh karena itu kegiatan yang kita laksanakan hari ini sebagai tahap awal dari Dinas PMD sebagai dinas teknis yang membidangi pemerintahan desa, dan nanti secara teknis kami dari kegiatan awal yang kita laksanakan hari ini kami akan tindak lanjuti ke setiap desa dengan membentuk tim dan juga tim dari kecamatan. Selanjutnya kita akan bagi 18 desa ini karena wilayahnya luas, perangkatnya juga banyak. Kami akan membentuk kelompok-kelompok atau setiap desa minimal 3 desa per satu kelompok untuk kita ikuti secara teknis. Tentu semua ini membutuhkan anggaran. Nah, anggaran yang terkait dengan kegiatan penguatan kapasitas yang akan ditindaklanjuti dari kecamatan ke desa, tentu kami berharap daripada para kepala desa dalam penyusunan anggaran tahun 2021 ini tetap dianggarkan, karena terkait dengan tata kelola pemerintahan terutama penyelenggaraan administrasi desa di seluruh kecamatan Molo Utara kami melihat secara umum masih sangat kurang. Oleh karena itu dengan kegiatan hari ini kami harapkan ke depan dengan satu motivasi kami ingin membekali para perangkat desa yang berasal dari berbagai macam latar belakang yang belum paham tentang tata kelola pemerintahan. Dengan tekad itu kami yakin 1-2 tahun ke depan mereka sudah paham, dengan satu harapan menciptakan administrasi yang baik di desa masing-masing. Sementara Kepala Desa Tunua Maher Tanu dan Kepala Dusun Kampung Baru Desa Okbesi Enejelina Oematan mengapresiasi pembekalan perangkat desa baru yang dihela Dinas PMD Kabupaten TTS. Bagi keduanya, momentum tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi peningkatan SDM perangkat desa dalam mendukung pelayanan pembangunan kemasyarakatan. Baik, terima kasih. Pertama-tama sebagai Kepala Desa mau menyampaikan terima kasih kepada Dinas PMD, dalam hal ini Bapak Kadis bersama tim, juga pihak kecamatan Bapak Camat bersama tim dengan inisiatif untuk mengadakan, walaupun ini belum terprogram menurut desa, tapi ada inisiatif untuk memprogramkan pembinaan dan penguatan kapasitas perangkat desa ini. Nah, sebagai Kepala Desa tentu akan menindaklanjuti kegiatan hari ini. Dengan materi-materi itu, Kepala Desa akan mengontrol setiap perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya agar tidak boleh keluar daripada materi yang telah disampaikan oleh Kadis PMD bersama tim. Kami sangat berterima kasih karena inisiatif dari Kepala Dinas dan dari pihak kecamatan untuk membuat pembinaan dan penguatan kepada perangkat baru. Hal penting yang kami ambil dari materi hari ini adalah bagaimana kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dan tanggung jawab kita masing-masing. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.